Siap, Bu. Kepada adik boleh maju ke depan. Yang di belakang boleh maju ke depan. Yang di belakang juga maju di sini. Kalau nggak kita aja di teman di sini. Baik, apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Adakah yang sudah kenal sama kakak? Belum, Kak. Baik, perkenalkan nama kakak Widya Aprilia. Kakak kakak adalah konselor dari Batu Sangkar. Ada yang ingin ditanyakan? Suami mereka. Kebetulan belum, kakak saya masih single. Umur kakak masih 25 tahun. Ada lagi? Udah punya calon, Kak. Belum, masih single. Baik, sebelum kita masuk ke tema layanan, kakak mau bertanya nih. Coba adik-adik bayangkan ketika adik-adik sedang berada di persimpangan jalan. Yang satu menuju sekolah, kuliah, bekerja meraih masa depan, dan yang satu lagi menuju kehidupan berumah tangga. Jika adik-adik disuruh dalam memilih, apakah adik-adik semua siap? Siap. Siap? Siap. Baik, berarti di sini ada yang siap, ada yang belum siap ya. Di sini kakak ada sebuah tema layanan, yaitu tentang baik, tema layanan kita kali ini yaitu pernikahan dini. Siapa yang tahu? Yaitu tujuan kakak mengangkat tema ini yaitu agar kita mampu meningkatkan kesadaran terhadap resiko dan dampak dari pernikahan dini ini. Adakah adik-adik kakak yang tahu apa itu pernikahan dini? Coba angkat tangan. Karena adik ini terlebih dahulu, apakah boleh? Boleh. Silakan perkenalkan diri. Saya Irna, Kak. Menurut saya pernikahan dini itu kita nikahnya masih di bawah umur. Wah, jawabannya bagus ya Irna. Ada lagi? Ada lagi? Jawaban dari Irna benar. Pernikahan dini adalah pernikahan yang usianya di bawah 18 tahun, yang belum siap memikul tanggung jawab sebagai seorang dewasa, baik itu secara fisik, mental, emosional dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab dari pernikahan dini. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang saat sekarang ini banyak anak yang memutuskan untuk putus sekolah dan memilih untuk menikah di usia dini. Itu bertujuan
juga akan lebih tinggi. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi akibat tekanan dalam perencanaan, maraknya generasi muda yang kurang siap secara finansial tentunya akan berdampak pada pernikahan itu sendiri. Oleh sebab itu, mari bersama stop perkawinan anak, ciptakan keluarga berkualitas dan mudah dengan memulai pernikahan ini. Baik, kedua. Baik, itu itu dari video itu bisa menjawab pertanyaan dari Gita. Apakah Gita paham? Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi pernikahan ini. Ada yang bisa menjawab fokus pada pendidikan. Seperti apa fokus pada pendidikan itu? Ada yang bisa menjawab? Kepada Gita, silakan. Terima kasih Kak. Menurut saya fokus pada pendidikan untuk mengatasi pernikahan itu yang dimana kita memfokuskan diri kita dalam mengejar pendidikan kita Kak. Seperti fokus dalam belajar, tidak mengikuti teman-teman yang pacaran gitu Kak. Wah, jawaban Gita cukup bagus. Yang disampaikan Gita benar, kita lebih fokus pada pendidikan dan menghindari hal-hal yang memicu terjadinya pernikahan sedini. Selanjutnya ada mengembangkan diri dan bakat. Ada yang bisa menjawab? Apakah boleh? Silakan. Mengisi waktu dan hal yang positif Kak. Baik, jawaban dari Yafna cukup bagus. Ada yang bisa menjawab? Baik, mengembangkan bakat yaitu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita mengembangkan bakat seperti ikut organisasi, ekstrakurikuler, atau mengembangkan bakat lainnya. Selanjutnya bergaul secara sehat. Siapa di sini yang bisa menjelaskan bergaul secara sehat? Baik, kepada Deirna misalkan. Menurut saya bergaul secara sehat itu kita ikut organisasi yang ada di kampung, contohnya kan ada kegiatan seni atau pemuda-pemuda yang ikut di seni atau sanggar bisa bergabung tidak dengan anak-anak yang balap-balapan. Wah, jawaban Dina bagus. Dari materi layanan kita pada siang hari ini, apakah ada dari adik-adik yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari layanan kita pada siang hari ini. Baik, kepada Adik Siska, silakan. Keduanya yaitu pernikahan dini, yaitu pernikahan yang sudah dilakukan di bawah umur. Faktor penyebabnya ada dari faktor pendidikan karena kurangnya pendidikan sehingga menjadi putus sekolah, dan juga faktor ekonomi serta faktor lingkungan sosial. Hanya itu kesimpulan. Baik, kesimpulan yang bagus. Apakah ada dari adik-adik yang mau menyimpulkan? Kalau tegas, pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 17 tahun. Maupun penyebabnya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu akan berdampak pada putus sekolah atau permasalahan dalam rumah tangga. Apakah semuanya paham? Baik, kakak sebelum kita tutup, kakak ada sebuah evaluasi hasil yang mau kakak tanyakan kepada adik-adik semua. Pengetahuan apa yang
yang adik-adik dapat setelah mengikuti layanan tentang pernikahan dini ini? Pada adik Dira, silakan. Wah, jawaban yang bagus. Selanjutnya, ada yang bisa jawab bagaimana perasaan adik-adik setelah mengetahui dampak dari pernikahan dini ini? Kepada adik Siva, silakan. Mungkin perasaan saya saat sudah dijelaskan layanan tadi oleh kakak, perasaan saya cukup tenang dan cukup paham mengenai bagaimana langkah saya selanjutnya. Ternyata pernikahan dini ini sangat tidak baik untuk dilakukan ke depannya. Wah, bagus Siva. Selanjutnya, setelah memahami tema layanan pernikahan dini, apa yang akan adik-adik lakukan untuk kedepannya? Pada Mira? Mungkin saya akan fokus dulu untuk belajar atau fokus ke pendidikan supaya tidak terjadinya pernikahan dini. Wah, bagus. Pertanyaan selanjutnya, tindakan apa yang akan adik-adik lakukan setelah mengikuti proses pelayanan tentang pernikahan dini ini? Ada yang bisa menjawab? Kepada adik Siva? Tindakan saya akan memutus rantai pernikahan dini ini dari segi diri saya sendiri dan untuk kedepannya untuk adik-adik semua. Wah, bagus. Pertanyaan terakhir, bentuk tanggung jawab seperti apa yang akan adik-adik lakukan setelah mengetahui tema